Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihram Maulana, mahasiswa PPG dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya bertugas atau mengajar di SMP Islam At-Taqwiyah, Desa Megucilik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ini saya ingin menyampaikan cerita praktek baik atau best practice tentang aksi-aksi yang sudah saya lakukan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Situasi yang saya temui ketika melaksanakan aksi ini yang pertama yaitu guru masih kurang menerapkan keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajarannya masih bersifat konvensional. Ketiga, sarana dan prasarana seperti teknologi masih belum memadai. Kemudian keempat, siswa masih belum memahami bagaimana menulis teks iklan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tantangan yang saya hadapi dari kegiatan aksi ini yang pertama yaitu sarana prasarana teknologi masih terbatas. Oleh karena itu saya harus memaksimalkan teknologi yang ada untuk proses pembelajaran. Yang kedua, media menulis iklan kurang inovatif sehingga saya memerlukan dan mencari media yang lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu menggunakan template iklan. Kemudian tantangan yang saya hadapi bagaimana sumber belajar masih terpaku pada buku teks yang ada. Jadi saya harus mencari sumber referensi belajar yang lain agar siswa lebih bervariatif dalam mencari sumber belajar. Kemudian siswa masih pasif saat belajar. Jadi saya harus membuat bahan ajar atau alat atau media dan model pembelajaran yang lebih inovatif sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dari beberapa tantangan yang tadi saya sampaikan, saya melakukan aksi yang pertama yaitu menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Di sini saya menggunakan 6 fase langkah pembelajaran. Aksi selanjutnya yang saya lakukan yaitu dengan memilih metode penugasan, kelompok, dan tanya jawab. Metode ini agar mengaktifkan siswa pada saat proses pembelajaran dan menerapkan atau mengimplementasikan keterampilan abad 1 dalam proses pembelajaran. Aksi yang kedua yang saya lakukan yaitu pemilihan media pembelajaran template iklan. Media ini agar siswa lebih aktif dalam belajar. Kemudian siswa juga akan lebih memahami bagaimana penulisan teks iklan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Aksi selanjutnya yang saya lakukan yaitu menggunakan TPACK dalam proses pembelajaran. TPACK adalah teknologi and pedagogik yang digunakan seperti penggunaan Salandia, video YouTube, dan penggunaan audio. Hal itu dilakukan agar siswa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Saya memperoleh refleksi hasil dan dampak. Yang pertama yaitu proses pembelajaran sudah menerapkan TPACK, teknologi and pedagogik, seperti menerapkan Salandia, video YouTube, serta menggunakan audio visual dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih memahami contoh-contoh dan materi pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak dari metode inovatif yang saya terapkan, yang pertama, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian implementasi keterampilan abad 21 dapat terlaksana. Siswa lebih kolaboratif, komunikatif, dan kreatif, serta kritis dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, refleksi hasil dan dampak dari model pembelajaran PJBL, yaitu siswa lebih aktif dan kreatif ketika melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian pembelajaran lebih terfokus pada siswa, bukan lagi kepada guru. Dapat disimpulkan refleksi hasil dan dampak dari aksi yang sudah diterapkan, siswa lebih memahami dalam membuat iklan, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran, siswa memperoleh nilai di atas KKM. Pelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan, saya sebagai guru harus memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian
saya sebagai guru juga harus mampu memahami karakteristik dari berbagai siswa. Kemudian saya juga harus memiliki kreativitas dan inovatif saat memilih metode, model, media pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh guru di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.